sewaktu di Wajo, beliau hubungi Lama Dusila waktu itu ya tidak diterima. Ada yang mengatakan bahwa Wangeri Lampulungang adalah tokoh Sayyid Jamaluddin Al-Husaini. Catatan mengenai tonggak awal masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan oleh para ahli sejarah tidak satu kata. Kebanyakan merujuk pada kedatangan 3 ulama dari Minangkabau tahun 1603, yaitu Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, dan Datuk Patimah, yang berhasil mengislamkan Raja Goa dan Talo tahun 1605. Yang dibawa oleh 3 datuk dari Minangkabau, ya, 3 pendakwah Islam dari Minangkabau, yang dikenal dengan Datuk Ribandang, atau biasa juga dipanggil dengan Hatib Tunggal, Abdul Makmur. Kemudian ada juga Datuk Patimang, yang makamnya sekarang di Palopo. Kemudian yang dikenal dengan Hatib Sulung atau Sulaiman. Kemudian ada lagi Hatib Bungsu namanya Abdul Jawad, yang dikenal dengan Datuk Tiro, makamnya di Bulukumba di Tiro di sana. Nah, ketiga pendakwah Islam ini masuk di Sulawesi Selatan sekitar tahun 1603. Rata-rata para peneliti sejarah, para sejarawan Islam itu memulai pada fase ini 1603 dengan bersyahadatnya Raja Goa Tallo, Imam Girangi Denman Rabia, Sultan Alauddin dan Imalingkaang Denman Nyondre, yang dikenal dengan Sultan Abdullah Awalul Islam. Itu beliau mengumumkan agama resmi kerajaan pada hari Jumat 9 November 1605. Disitulah awal momentum masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Versi ini berpegang pada momentum diterimanya Islam sebagai agama kerajaan. Namun versi lain yang menyebutkan sesungguhnya Islam sudah masuk Sulawesi Selatan hampir 300 tahun sebelum Raja Goa Tallo memeluk Islam. Pembawa Islam paling pertama ke tanah Sulawesi yang dapat ditelusuri jejaknya tak lain adalah Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Ulama asal Hadramaut, Yaman ini menyebarkan Islam tidak melalui pintu kerajaan, melainkan langsung ke tengah-tengah masyarakat. Sewaktu di Wajo, beliau hubungi Lama Dusila waktu itu ya tidak diterima, ya, si kerajaan waktu itu belum dikenal, jangan dia hanya datang saja, jadi dia hanya menyebarkan Islam ya di sekitar di mana dia berada. Jadi bisa saja sebenarnya dari tahun 1300 itu Islam sudah datang, tapi bukan mengislamkan lewat kerajaan, tetapi lebih kepada akar rumput, jadi ke masyarakat. Saya kira itu tidak menutup kemungkinan bahwa sebelum misalnya diislamkan raja atau Raja Sultan Goa dan Tallo, itu Islam sudah datang, karena hubungan-hubungan ini sebenarnya sudah ada dari luar, tapi begitu tidak mengakar di kerajaan. Jadi Islam itu tidak diterima secara kelembagaan. Namun bibit-bibit itu sudah ada, karena kita lihat beberapa ulama sebenarnya sudah melakukan hijrah, sudah melakukan hubungan kemana-mana, dan relasi keilmuan ini saya kira sangat memungkinkan untuk dibagi di mana-mana, tetapi tidak dianut secara kelembagaan atau kerajaan, tetapi lebih ke personal. Ini terbukti sebab sudah ada pemahaman masyarakat tentang konsep tauhid, yaitu Dewata Sewai,
jauh sebelum diterimanya Islam secara resmi oleh kerajaan. Pemahaman Dewata Sewai, kalau di dalam Lontara itu memang dikenal pada saat Arumatoa Lamungkace itu sudah mengenal Dewata Sewai, beberapa konsep Dewata Sewai, sebelumnya juga konsep Dewata Sewai. Kemudian kan untuk konsep Dewata Sewai ini memang diartikan bahwa beberapa memang dewa yang menjaga, tetapi itu adalah dewa itu tetap satu ya, makanya dinamakan Dewata Sewai. Kemudian di dalam Lontara juga dijelaskan bahwa Datuk Mungkace bermimpi bahwa suatu saat engkau tuh boleh tos sujud-sujud, rokok-rokok pada saat setelah beliau meninggal, dan itu terdapat di dalam Lontara. Maka ketika Arumatoa Sangkuru, Datuk Sulaiman datang untuk mengislamkan Wajo, kerajaan Wajo, dan melihat itu bahwa ini adalah pembacaan yang pernah dikemukakan oleh Arumatoa Lamungkace, maka dengan mudahnya Islam sudah diterima. Mungkin juga ini ada persambungannya dengan dari situ, karena sebenarnya untuk proses Islamisasi itu sebenarnya seperti tapak kuda, sesuai dengan zamannya. Ketika misalnya zaman itu untuk mengislamkan orang agak lebih ke syariah dan harus patuh, siapapun pemimpin saat itu, misalnya Arumatoa siapa yang memegang, itu akan rakyatnya akan mengikut. Ketika Arumatoanya yang memerintah saat itu keislamannya agak kendor, maka agak kendor juga rakyat untuk memeluk Islam. Jadi ada beberapa fase di situ. Kita tidak bisa menafikan di dalam sejarah bahwa ada juga salah satu raja yang harus dibulek bawi, artinya yang dihukum, dia dibulek bawi, diperlakukan seperti babi, karena raja itu adalah pesina. Karena kalau kita melihat itu setelah Islam datang. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima, dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa selama Ramadhan berpuasa pada bulan suci Ramadhan, jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini diperkirakan menjejakkan kakinya di tanah Wajo tahun 1320 Masehi. Adanya bekas-bekas situs sejarah yang didapati oleh para peneliti, yakni pada tahun 1320 telah masuk seorang ulama besar, cucu Rasulullah yang ke-20 dari nasabnya dari Sayyidina Husain, itu di Wajo, di Tosorah. Nama beliau As-Sayyid Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Makamnya di Tosorah. Dari penelitian artefaknya, penelitian arkeolognya, ya, itu didapati bahwa beliau adalah seorang ulama besar, bahkan
ayahandanya sunan-sunan yang ada di Jawa. Nah, itu Sayyid Muhammad Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang terkenal dengan Syekh Tatosora. Nah, itu jadi itu tadi fase pertama. Ada yang mengatakan bahwa Wangeri Lampulungang adalah tokoh Sayyid Jamaluddin Al-Husaini. Itu adalah versi pertama. Kemudian secara oral history itu ditemukan dalam beberapa versi cerita. Misalnya yang pertama, ketika makam Sayyid Jamaluddin Al-Husaini ditemukan, itu dalam bentuk gaib. Ada salah satu turunannya yang dari Jawa bermimpi bahwa ada makam Sayyid Jamaluddin Al-Husaini di Tosora. Bang Al-Husaini ini di Jawa juga dikenal dengan Syekh Jumadil Kubra. Siapa Syekh Jumadil Kubra ini? Yakni punya anak namanya Maulana Malik Ibrahim. Jadi ayahnya Maulana Malik Ibrahim. Itu tercatat dalam sejarah bahwa Maulana Malik Ibrahim ini punya ayah yang namanya Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Nah, hanya saja karena ada paham bahwa Syekh Jumadil Kubra ini banyak makamnya, ini problem, susah untuk dilogikakan karena sama juga dengan Nabi Musa, ya, ada makamnya di Mesir, ada makamnya di Syria, ada makamnya di macam-macam itu, ya, itu banyak komplain-komplain. Begitu juga ini bahwa Syekh Jumadil Kubra ini di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur ada, bahkan di Sulawesi Selatan di Tosora ada. Syekh Maulana Malik Ibrahim salah seorang wali songo yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tak lain adalah anak kandung Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Syekh Maulana Malik Ibrahim dikenal nama Sunan Gresik, memiliki anak bernama Sunan Ampel dan cicit Sunan Kudus. Mereka semua dikenal sebagai wali songo. Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini merupakan ayah dan juga kakek dari sunan-sunan atau wali songo. Dalam silsilah genealogi Alawiyin disebutkan nazab Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini merupakan keturunan ke-20 Rasulullah Muhammad SAW. Nazab lengkapnya, yang pertama Fatimah radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kedua Husain bin Ali. Ketiga Ali Zainal Abidin. Keempat Muhammad Al-Bakir. Kelima Jafar As-Sadiq. Keenam Ali Al-Uraidi. Ketujuh Muhammad An-Nakib bin Ali. Kedelapan Isa Ar-Rumi bin Muhammad. Kesembilan Ahmad Al-Muhajir. 10 Ubaidullah bin Ahmad. 11 Alwi Awal bin Ubaidillah. 12 Muhammad Sahibus Saumiyah bin Alwi. 13 Alwi Asani bin Muhammad. Ke-14 Ali Kholi Khosa. 15 Muhammad Sahib Mirbat. 16 Alwi Ami Al-Faqih Tarim Hadramaut. 17 Abdul Malik Al-Muhajir Ahmad Khan bin Alwi, India. 18 Abdullah Al-Azhamad Khan, India. 19 Ahmad Jalal Shah Ahmad Jalaluddin Khan, India. 20 Jamaluddin Akbar Al-Husain. Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini datang dari Aceh. Usai memenuhi undangan Raja Majapahit Prabu Wijaya, Syekh Jamaluddin kemudian bermaksud melanjutkan perjalanan ke Filipina. Namun ombak membawanya terdampar ke Tosora Wajo. Versi lain menyebut terdampar di pantai Bojo Baru. Beliau sebetulnya ingin masuk di Sulawesi Selatan ini bukan karena siapa-siapa. Dia sebetulnya mau ke Filipina. Hanya terhempas gelombang laut sehingga perahunya yang ditumpanginya itu tersandar di Wajo. Itulah, tersandar di Wajo. Nah, Tosora itu
bahasa sebetulnya sebelum ada beliau itu namanya tosore ya, orang yang terhampar di pinggir pantai itu tosore, itu orang yang terhampas di pinggir pantai. Jadi sebetulnya beliau tujuannya ke Filipina gitu. Tetapi ditakdirkan oleh Allah hanya terdampar di Wajo. Tosora pada masa itu sekitar 1300-an Masehi memang telah menjadi pusat kerajaan Wajo. Dan sebenarnya Tosorajo waktu itu adalah menjadi pusat pelabuhan di mana banyak orang-orang Bugis yang merantau itu berangkat dari pelabuhan yang ada di sekitar daerah Tosora. Awal ditemukannya ini saya bersama dengan waktu saya ke Malang dulu oleh tim research ya, peneliti Malang itu dengan dari IAIN Sultan Agung itu meneliti bahwa ada kakeknya Sunan-Sunan, ayahnya Maulana Malik Ibrahim itu di daerah Sulawesi. Nah, itulah awalnya sehingga tim peneliti turun mensurvei. Saya sempat ngantar ke Purbakala di Benteng Rotterdam, akhirnya dilacak itu tahun 1985 itu awalnya tim peneliti Malang. Nah, setelah itu dia mendapatkan kesimpulan iya kembali ke Malang menulis itu penelitiannya, dan setelah selanjutnya disusul juga dengan kedatangan Gus Dur waktu itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang diberikan firasah dan pengen sekali ke Tosora waktu itu. Cuma jalan waktu itu belum menembus sehingga hanya di pertengahan jalan saja beliau berdoa, tapi tidak tiba di Tosora. Kembalilah Kiai Haji Abdurrahman Wahid ke Jakarta kembali dan mengatakan bahwa iya ada kakeknya Sunan-Sunan di Jawa, ayahnya Maulana Malik Ibrahim bernama Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Karena Gus Dur juga ini pernah baca riwayahnya di Damaskus di Syria, di salah satu kitab tua yang dibahas oleh penulis itu tentang siapa itu Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Nah, itulah akhirnya berkembang setelah dilihat dalam sisi artefaknya, dalam sisi arkeologinya. Yang pasti bahwa di mana ada ulama, biasanya itu ulama berdekatan dengan masjidnya. Inilah Masjid Kuno Tosora Wajo yang menjadi bukti jejak pertama masuknya Islam di Jazirah Sulawesi Selatan. Ukuran masjid 15 x 15 meter dengan arsitektur atap berbentuk kuncup. Dinding masjid ini memiliki tebal 60 cm dengan perekat putih telur. Batu nisan ini sama tuanya dengan dinding masjid. Batu nisan makam Syekh Jamaluddin menyerupai model songkok haji.
Secara oral history itu ditemukan dalam beberapa versi cerita. Misalnya yang pertama, ketika makam Said Jamaluddin Al-Husaini ditemukan itu dalam bentuk gaib. Ada salah satu turunannya yang dari Jawa bermimpi bahwa ada makam Said Jamaluddin Al-Husaini di Tosora. Maka beliau datang untuk berkunjung di Tosora sekitar tahun 1080-an. Ketika datang berkunjung itu selama 2 kali datang ke sana itu makam itu tidak ditemukan. Namun setelah dilakukan ekskavasi oleh BPCB saat itu yang dipimpin oleh Pak Asri, itu ada beberapa makam ditemukan. Ada makam pas di dalam mihrab itu, di dalam mihrab untuk tempat imam itu ada salah satu makam ditemukan juga di situ. Kemudian yang di belakang di luar dari masjid itu ditemukan juga salah satu makam yang mirip dengan makam yang desain songkok haji. Tetapi kalau melihat dari motifnya itu seperti bunga teratai yang ada di atas kemudian dilingkari oleh pilingan tali. Khusus untuk Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini ini, kalau betul menurut cerita masyarakat setempat makam yang ditunjukkan itu, dia memperlihatkan bahwa jiratnya sangat sederhana. Inilah ciri dari para pembawa Islam, selalu menggunakan jirat yang sederhana, hanya berbentuk persegi 4 dengan nisan yang berbentuk setengah bulat atau biasa disebut dalam istilah arkeologi nisan tipe silindrik. Ada yang mencoba menyebut nisan silindrik ini di daerah Wajo, khususnya di Tosora, karena dia lebih khas sebagai nisan tipe songkok Bugis. Makam itu ditemukan dalam bentuk gaib dan tidak ditemukan pada saat itu juga ketika cucunya turunannya datang dari Jawa. Namun beberapa tahun setelah dilakukan ekskavasi terhadap masjid itu, maka diberitakanlah oleh bapaknya Pak Asri, kepala desa waktu itu, bahwa makam terdapat salah satu nisan yang tidak diketahui, mungkin nisan ini yang dimaksud oleh turunan Said Jamaluddin Al-Husaini. Maka saat itu turunannya datang ke Tosora dan melihat itu, maka pada saat itu sudah mengklaim bahwa ini adalah makam Said Jamaluddin Al-Husaini. Ini adalah informasi yang kami dapat dari hasil wawancara dari beberapa orang. Kemudian dari segi material, ketika kita melihat material nisan Said Jamaluddin Al-Husaini itu memang seusia dengan Masjid Kuno Tosora. Jadi masjid itu yang didirikan sekitar tahun 1600-an, itu sama material itu yang digunakan di makam tersebut. Tetapi kalau saya menginterpretasikan,
Untuk makam itu adalah tempat napak tilas seorang ulama atau seorang tokoh ataupun waliullah itu bisa dibenarkan, karena makam itu adalah tempat napak tilas. Beda dengan kuburan itu adalah orang yang dimakamkan di situ. Jadi bisa jadi salah satu napak tilas pernah bermukim di situ adalah Sayyid Jamaluddin Al-Husaini untuk mengajarkan tentang ilmu keislaman. Karena di beberapa sumber itu Tosorah juga adalah termasuk wilayah yang dibangun di belakangan setelah Benteng Pola, Talo Tenreng, itu sesak penuh, baru dipindahkan ke Tosorah, itu yang tercatat di dalam Lontara. Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur pernah 2 kali mengunjungi makam Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini di Tosorah ini. Kemudian yang untuk Sayyid Jamaluddin Al-Husaini sudah 2 kali Gus Dur, Bapak Presiden Republik Indonesia pernah berkunjung ke sana, itu tidak pernah sampai. Awalnya cuma sampai di sawah, kemudian di situ berdoa, kemudian yang kedua kalinya tidak sampai juga karena ada keterputusan akses jalan menuju ke sana. Karena Wajo adalah pusat kiriman banjir dari Sidrap maupun dari Bone, Sopeng. Ketika dari segi cuaca Wajo bagus, tapi ketika Bone, Sopeng dan Sidrap maka otomatis Wajo akan kena banjir, dan akses itu yang mengalami keterputusan pas ke Tosorah. Kiai Haji Abdurrahman Wahid ke Jakarta kembali dan mengatakan bahwa iya, ada kakeknya sunan-sunan di Jawa, ayahnya Maulana Malik Ibrahim bernama Jamaluddin Akbar Al-Husaini, karena Gus Dur juga ini pernah baca riwayahnya di Damaskus di Syria, di salah satu kitab tua yang dibahas oleh penulis itu tentang siapa itu Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Pasca kedatangan Gus Dur, makam Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini ini mulai ramai dikunjungi peziarah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau pengunjungnya di sini cukup, alhamdulillah. Ada juga dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada juga dari Malaysia, Riau, Kuala Lumpur. Ada juga banyak. Ada juga dari Iran ada. Ya, kami datang dari asalnya dari Gorontalo ke Sengkan, Sulawesi Selatan. Salah satu menarik karena beliau ini makamnya pembawa agama Islam pertama di Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan ya, di Kabupaten Sengkang. Kompleks masjid dan makam ini sudah dijadikan sebagai situs sejarah yang dilindungi. Sejak dulu itu sudah ditetapkan. Cuma memang bahwa ada perubahan undang-undang kita yang mengatur tentang cagar budaya. Nah, ketika Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992, kawasan Masjid Tosorah yang di dalamnya itu ada makam raja, di dalamnya juga ada kuburan Kiai Haji Jamaluddin, nah itu sudah ditetapkan. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya, itu sudah pernah ditetapkan oleh Menteri. Adanya jejak Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini di Tosorah, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo ini merupakan bukti Islam sudah masuk Sulawesi Selatan sekitar tahun 1320, hampir 300 tahun sebelum Raja Gua Talo memeluk Islam tahun 1605.
Inilah periode paling pertama Islam masuk ke tanah Sulawesi. Tokohnya adalah keturunan Rasulullah ke-20, Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini, yang nyaris dilupakan sejarah. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسقني في بحبوحات جناتك يا مجيب دعوات المدعين. Ya Allah, bukalah bagiku di bulan ini pintu-pintu anugerah-Mu. Turunkanlah kepadaku di bulan ini berkah-berkah-Mu. Berikanlah taufik kepadaku di bulan ini untuk mencapai keridahan-Mu. Dan tempatkanlah aku di bulan ini di tengah-tengah surga-Mu. Wahai pengabul permintaan orang-orang yang ditimpa kesulitan.
Ramadan. Seluruh sivitas akademika Politeknik Bosowa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat, diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Mari sambut bulan penuh berkah ini dengan hati yang suci, niat yang mulia, dan amal-amal ibadah yang terus dijaga. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan membalasnya dengan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan keikhlasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Saatnya membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya merenungi diri. Saya, Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrun mubarak, syahrun karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya, Andi Ina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih Injil penyujuk haji, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah
Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya, Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك
إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا. ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة.
Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil khaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa ankasna min sulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Celebes People dimanapun kalian berada, tema kita di hari ini mengangkat tentang sebab-sebab yang membatalkan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Di mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu yang menyebabkan ibadah puasa kita menjadi batal adalah bertemunya antara suami dan istri di siang hari, mengerjakan sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang di luar dari bulan suci Ramadan. Dia berhubungan badan bersama istrinya, itulah yang menyebabkan ibadah puasa kita menjadi batal. Bahkan sepakat para ulama di dalam kajian kitab-kitab yang lain dikatakan, hubungan badan di siang hari di bulan suci Ramadan itu menyebabkan ibadah puasa kita menjadi batal. Sahabat Celebes TV dimanapun kalian berada, marilah kita selalu menjaga ibadah puasa kita, menjaga etika kita, baik dalam mengerjakan ibadah puasa itu untuk senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjaga etika-etika yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintah Allah, baik itu salat, zikir, dan ibadah-ibadah sedekah di bulan suci Ramadan. Sebab ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu bisa menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa mendapat kehinayah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, agar ibadah puasa kita tidak batal, maka jagalah larangan-larangan Allah selama mengerjakan ibadah puasa kita. Sahabat People dimanapun kalian berada, kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sabda Nabi mengatakan di dalam salah satu kitab Imam An-Nawawi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, batalnya ibadah puasa karena seringnya kita tidak bisa menjaga mata kita dalam memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga pendengaran kita, menjaga tangan kita, hati kita, kalbu kita, dimanapun kita berada. Gunakanlah ibadah puasa di bulan suci Ramadan di tahun ini
agar kita menjaga diri kita dari segala hal-hal yang diharamkan, menjaga diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa kita. Maka dari itu, sahabat, celebes, people dimanapun kalian berada, ada 3 pesan saya di bulan suci Ramadan. Marilah kita menjaga ibadah, tingkat hakikat ibadah-ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan, untuk tidak mengerjakan ibadah-ibadah solat, mengerjakan perintah-perintah Allah dengan menjaga solat, menjaga zikrullah di hadapan Allah. Ala tatma'innu bisyikrillah, ala tatma'innu bisyikrillah. Ingatlah Allah dimanapun kalian berada, mengingat Allah dikala kalian berdiri, mengingat Allah dikala kalian duduk, mengingat Allah dikala kalian berbaring, bersedekah, senyum, itu semua adalah ibadah. Yang membatalkan ibadah puasa kita, kita meremehkan ibadah solat kita. Wajib mengerjakan ibadah solat itu salah satu hakikat momentum untuk menjaga mendapatkan pahala ibadah puasa kita. Sahabat, celebes, people yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan bulan suci Ramadan ini juga untuk senantiasa menjaga akhlak kita, menjaga perilaku kita, menjaga tingkah laku kita, agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan melipat gandakan pahala-pahala ibadah puasa kita. Menjaga dengan senantiasa hati kita untuk senantiasa berprasangka baik, menjaga perintah-perintah Allah dunia hingga akhirat. Jamaah Celebes TV, people dimanapun kalian berada, ada satu sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa dia tidak bisa menjaga syahwatnya, maka disitulah syaitan menggoda dia. Disitulah setan mengajak dia untuk menghilangkan dan memakruhkan ibadah puasa kita. Wa min fitnatis syaitan. Hati-hatilah dengan fitnah-fitnah setan. Fitnah-fitnah setan itu membuat kita tidak mengontrol hawa nafsu dalam menjaga ibadah puasa kita. Hadza min fadli. Hadza min fadli, hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Mari kita menjaga-jaga sesuatu ibadah yang membatalkan ibadah puasa kita. Salah satunya bertemu suami dan istri dalam hal di siang hari berhubungan. Ini yang sangat dilaknat oleh Allah. Celaka dan celakalah seorang yang berhubungan di siang hari, sebab karena nafsunya yang ingin diperuntukkan, sebab nafsunya yang ingin dijalankan. Nauzubillah min dzalik. Celebes people dimanapun kalian berada, sebagai kesimpulan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita menjaga semua hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal-hal itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an syikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jaga kita agar ibadah puasa kita ini berbobot. Jangan jadikan ibadah-ibadah puasa itu sebagai seremonial Ramadan saja, tapi jadikan ibadah-ibadah puasa Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita, untuk menghapus segala dosa kita, untuk senantiasa kita berintrospeksi diri, tidak menyombongkan diri, menjadi orang yang rendah hati, senyum dimanapun kalian berada, sebab senyum adalah ibadah. Ketika Rasulullah bersabda, ketika engkau tidak mempunyai sesuatu yang kalian ingin sedekahkan, maka senyumlah, karena senyum itu adalah sedekah. Sahabat Celebes people dimanapun kalian berada, di riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, bahkan tidurnya orang yang berpuasa itu dihitung ibadah, tapi bukan tidur dari pagi hingga sore menjelang buka puasa, tapi tidurnya orang yang mengerjakan puasa di bulan puasa adalah tidur yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tidur di siang hari waktu duhur kita sholat, tidur di waktu sore waktu asar kita sholat, tidur di waktu maghrib juga pun itu juga semua ibadah. Maka perbanyaklah kita beribadah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah puasa kita tidak batal, memperbanyak istighfar selama menahan lapar dan haus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadza min fadli wa hadza min fadli ya Karim ya Hannan ya Aziz ya Jabbar. Mungkin itulah yang saya bisa sampaikan, nasihat yang membatalkan ibadah-ibadah puasa kita. Semoga kita semua diterima ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.